bagaimana seorang anak mengasuh anak begitu. Belum lagi kemudian benturannya dia kan sudah terkondisikan di rumah mertuanya. Ya benar-benar harus diatensi secara serius ya Bunda ya. Nah kalau dalam hal ini kan memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa terelakkan sehingga terjadi perkawinan anak itu. Tapi kemudian ternyata persoalan tidak selesai dengan di perkawinan itu saja, tapi berikutnya apa biasanya terjadi pada sang anak Bu Bunda? Tidakkah dia shock atau gimana pada saat mengalami itu? Mengapa sebenarnya dispensasi kawin itu diharapkan sebenarnya untuk membuat anak-anak ini berkehati-hatian dalam melakukan hubungan hubungan pacaran dan lain sebagainya, untuk kemudian juga mereka akan berpikir, oh kalau saya menikah kawin di usia dini nanti saya akan merepotkan untuk mencari dispensasi kawin tersebut. Belum nanti yang lain-lainnya. Maka itu apalagi ke pengadilan gitu kan, itu sangat prosedur, proses yang sangat rumit lah bagi mereka. Maka itu kan memikirkan lagi langkah-langkahnya, kan begitu maksud daripada itu. Nah, yang terburuk memang daripada perkawinan anak, mengapa kemudian tidak selain memang yang tadi itu, kalau di Bali kan lebih pada kita melihat faktanya bahwa kalau terjadi perkawinan anak, terutama anak-anak perempuan kita sebenarnya lagi-lagi ke anak perempuan kita yang bermasalah kan, yang terdampak sangat buruk gitu, walaupun anak laki-laki kita sama sih, tapi kalau melihat daripada anak-anak perempuan kita terutama di Bali, kalau di nasional, teman-teman nasional mungkin yang tadi itu yang seperti kajian akademis di undang-undangnya. Tapi nilai plusnya, kemudian plus dampaknya kalau di Bali adalah saya bisa memastikan kami melakukan juga beberapa kajian gitu. Yang terpenting adalah pasti begitu nanti untuk urusan mengenyam pendidikan itu akan menjadi perdebatan yang besar antara orang tua perempuan dan besan sendiri. Termasuk sekolah juga ya, udah ya. Sistem perkawinan kemudian di Bali, di mana anak perempuan kita kalau melakukan perkawinan biasa kan masuk ke garis keturunan, masuk ke klan keluarga daripada pihak laki-laki, kemudian mereka akan mengambil keputusan-keputusan apapun itu terhadap anak perempuan kita. Di mana kemudian bisa dipertanyakan gitu kalau di Bali, sebatas mana kemudian para besan kita punya tanggung jawab untuk memberikan akses pendidikan terhadap anak tersebut, terhadap anak tersebut. Itu pertanyaan kita. Yang kedua, pihak sekolah mana kemudian yang masih memberikan akses bagi anak kita yang sudah kadung melakukan perkawinan dini, perkawinan anak, dan apalagi kemudian perkawinan anak itu dilakukan karena alasan kehamilan yang tidak diinginkan, itu biasanya pihak sekolah akan melakukan perdebatan ini. Walaupun sudah sering kita bicarakan itu, jangan diskriminasi terhadap anak perempuan, jangan berikan akses tetap bersekolah. Tapi itu masih dalam kenyataannya. Walaupun kemudian pihak sekolah yang masih memberikan akses itu, anak kita yang tidak mau. Karena malu itu. Karena merasa tidak lazim gitu. Bagaimana kemudian dia memaknai kehamilannya adalah sesuatu yang memang tidak perlu dipublish, tidak perlu diperlihatkan dengan kondisi
ketidakpercayaan diri begitu. Walaupun kemudian kita mengkondisikan, walaupun sekolah mengkondisikan seandainya. Pernah Bu Buda melihat kondisi ada anak perempuan baik dia SMP maupun SMA yang masih tetap sekolah dalam keadaan belum pernah ya? Terus terang saya belum pernah melihat. Walaupun sebenarnya kan kondisi itu kalau kemudian kita bangun bersama dan itu juga menjadi kepercayaan diri anak, sebenarnya sih tidak masalah. Ya. Apa bedanya anak sekolah sebenarnya hamil dengan anak bekerja umpama kan begitu, dengan orang yang bekerja, tapi ini usia anak memang. Tapi memang riskan Mbak Sudiani, riskannya terkait itu menyangkut psikologis lagi. Kita kan tidak mau dampak psikologis anak kemudian nanti terjadi apa-apa di sekolah, kan itu juga yang menjadi. Nah, banyaklah rentetannya yang kita, dimana tidak kondusifnya memang situasinya, keadaannya gitu. Terhadap anak. Iya. Itu dua, dari pihak besan, dari pihak sekolah, dari juga psikologis anak. Nah, yang ketiga kemudian terkait kemudian ini kalau orang sudah bersuami istri kan langsung masuk adat, itu sudah otomatis langsung dijebloskan kemudian untuk ngayak dan lain sebagainya. Bayangkan itu seorang anak loh ini, itu anak perempuan kita. Nah itu kan itu. Terus yang keempat adalah anak yang mengasuh anak. Oh iya. Kemudian yang keempat kita bisa pastikan anak mengasuh anak. Gimana ya? Jadi seorang anak terkondisikan mengasuh anak. Ya. Itu bisakah dibayangkan? Biasa itu. Bisa dibayangkan itu. Jadi sistem kita di Bali yang saya bilang adalah bagaimana seorang anak mengasuh anak begitu. Belum lagi kemudian benturannya dia kan sudah terkondisikan di rumah mertuanya, pergi dari rumahnya. Seorang anak ini pergi dari rumah kemudian terkondisikan di rumah mertua. Entah orang Bangli kawin dengan orang negara Karangasem, langsung masuk adat. Bagaimana pola adat, pola ngayahang, pola apalah sebenarnya. Jadi seperti sudah langsung dipaksa untuk menjalankan kehidupan orang dewasa. Dia sendiri belum tentu bisa mengurus dirinya, tapi pada saat bersamaan sudah harus diberikan mengurus beban adat, mengurus diri sendiri, mengurus anaknya. Kemudian bertanya-tanya akses pendidikan bagaimana, akses bermain seperti apa, bagaimana kemudian yang lain-lain lah. Itu bisa luar biasa. Gimana stresnya itu udah anak kecil udah. Dan gimana dia nanti juga caranya untuk mengasuh sang anaknya itu kan itu juga rentetannya. Ada juga wacana dari pihak dinas sosial Bangli beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa kemiskinan di Bangli karena juga karena usia perkawinan anak itu, karena anak-anak masih tergantung kepada orang tua. Itu juga pemicu jadi pemiskinan. Memang pemicu pemiskinan, pemicu rendahnya akses pendidikan, kemudian juga banyak dampak yang di ini masalah kemudian anak tercerabut, kemudian ke rumah keluarga baru yang dimana kemudian dia tidak pahami baik itu adat istiadat dan lain sebagainya, karena di Bali menganut desa Kalepatra itu, di sini bagaimana adat, di sana bagaimana, begini simo di sini, begitu di simo di sana, dia harus memulai untuk belajar begitu. Itu jangankan anak-anak, perkawinan dewasa aja yang perempuan harus melakukan adaptasi yang luar biasa kan kehidupan
mertuanya atau tempat dia akan menikah kan seperti itu. Seharusnya memang bijaknya begini kalau menurut kami lah, setelah kami pantau begitu, bisa tidak oke, dispensasi perkawinan itu tetap memang benar, maksudnya haruskan bahwa diamanatkan oleh undang-undang. Tetapi yang terpenting kan bagaimana kemudian pihak besan berlaku bijaksana dan pihak orang tua anak perempuan itu juga kemudian melakukan komunikasi yang kontinu, mengkondisikan anak ini bagaimana gitu. Berembuklah untuk bagaimana mengkondisikan anak ini tidak memandang dia adalah anak dulu walaupun sudah melakukan perkawinan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Sama-sama saling tegang rasa bijaksana lah. Gitu. Akses untuk pendidikannya ayo kita bicarakan, akses kemudian dia bermainnya seperti apa, karena ini anak-anak gitu. Kan tidak selayaknya kita melihat dia sebagai anak seorang dewasa. Walaupun kemudian bahasa dewasa itu jika orang itu walaupun usianya belum dewasa tapi sudah melakukan perkawinan kan begitu. Tapi kalau ini kan lebih ke anak perempuannya Bu Buda. Nah itu yang mungkin bisa kita tekankan dari 4 hal tadi yang Bu Buda bilang, bahwa dampak dari beberapa sudut ini cukup mengerikan gitu ke anak-anak. Nah, apakah juga bisa ternyata ini kita melihat dari perspektif laki-lakinya